Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 147. Di markas besar Singlonggang dan klub malam Sian Renjian, jumlah tamu berangsur-angsur berkurang setelah tengah malam, dan tidak semeriah saat periode puncak. Namun, sebagian besar tamu yang datang menginap malam ini. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jas dan sepatu kulit, yang terlihat seperti orang kaya, berjalan ke aula klub malam dengan santai. Di belakangnya ada 3 pria asing, 2 di antaranya bertubuh kekar dan mengenakan jas hitam. Tuan-tuan, apakah Anda di sini untuk bersenang-senang? Seorang ibu parubaya berusia 40-an dengan riasan tebal mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, kami memiliki semua jenis gadis, keterampilan yang baik, dan pelayanan yang luar biasa, termasuk Anda puas. Saya tidak mencari seorang gadis, saya mencari bos Anda Ji Wenlong, tolong tunjukkan jalannya. Seperti kata pepatah, uang dapat membuat perbedaan besar uang kertas merah dan memasukkannya ke tangannya. Melihat pihak lain itu murah hati, ibu tersenyum lebih cerah. Dia kemudian memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak tip dan menyita uangnya. Sebaliknya, dia mendorongnya kembali dan berkata, pria tampan, kamu datang pada waktu yang salah. Kakak Long pasti sedang beristirahat sekarang. Aku tidak berani. Silakan ganggu dia, mengapa kamu tidak mencari beberapa gadis untuk diajak bermain malam ini, dan aku akan membantumu menghubungi Brother Long besok. Saya punya masalah besar dengan Ji Wenlong. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Saya ingin meminta kakak perempuan tertua saya untuk bersusah payah membantu menyebarkan berita. Pengawal kekar. Pengawal itu membuka kopernya yang berisi uang. Ada tumpukan uang yang tertumpuk rapi, setidaknya jutaan. Dia mengeluarkan seikat uang kertas merah senilai 10.000 yuan dan menyerahkannya kepada ibu. Mudah untuk dibicarakan. Ibu buru-buru menyimpan uang itu, wajahnya berseri-seri karena gembira, dan dia berkata dengan nada menyanjung, anak laki-laki tampan, kamu sangat murah hati, kamu memiliki sikap yang luar biasa, kamu masih muda dan menjanjikan, aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Nama keluargaku Han. Kata pemuda itu dengan tenang. Puan Han, ikutlah dengan saya, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah saya dapat melihat saudara Long. Di bawah kepemimpinan ibu, sekelompok 4 orang berjalan menuju lift. Ketika mereka sampai di lantai atas, penjaga keamanan yang bertanggung jawab menghentikan sekelompok 4 orang, tetapi mereka mengenal ibu. Penjaga keamanan utama bertanya dengan sopan, Saudari Hong, kamu baik-baik saja. Aku akan membawa beberapa tamu terhormat untuk mencari kakak Long. Mereka punya masalah besar untuk didiskusikan dengan kakak Long. Kamu tidak mampu membayarnya jika itu menunda acara besar kakak Long. Pergi dan laporkan secepatnya. Bulu ayam sebagai tanda kewibawaan. Oke, harap tunggu. Penjaga keamanan berjalan beberapa langkah, mengetuk pintu, dan berkata dengan hormat, Saudara Long, apakah kamu sudah tidur? Saudari Hong membawa beberapa tamu dan berkata ada masalah besar. Biarkan mereka masuk. Setelah beberapa saat, suara tidak senang Ji Wenlong datang dari dalam rumah, tetapi karena ibu menyuruh seseorang datang menemuinya di tengah malam, dia pasti pelanggan besar, dan tidak peduli betapa enggannya dia. Dia tidak bisa hidup dengan uang itu. Ya. Penjaga keamanan itu setuju, lalu menoleh ke Tuan Han dan yang lainnya dan berkata, Saudara Long, silakan masuk. Silakan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Anda tidak diperbolehkan membawa produk logam, dan pengawal tidak diperbolehkan masuk. Rumah itu. Ji Wenlong sangat menyadari bahwa dia memiliki banyak musuh dan sangat mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Dia selalu membawa pengawal setiap kali dia keluar. Bahkan ketika dia tidur, ada orang di luar pintu untuk melindunginya. Han Hongxi membuka tangannya dan diperiksa oleh pengawalnya. Dia diizinkan masuk ke dalam rumah hanya setelah tidak ada masalah. Di dalam kamar, lampu redup dan udara dipenuhi aroma kemewahan. Ji Wenlong sedang duduk di tepi tempat tidur dengan tangan kosong. Seorang wanita montok dan yang mengenakan piyama sutra sedang memijat bahunya. Wanita ini adalah istri Liu Qiang, Liu Xiansu. Saudara Long, ini Tuan Han. Dia berasal dari keluarga kaya dan sangat ingin mendiskusikan kesepakatan bisnis besar. Tuan Han, saya ingin tahu apakah Anda berada di sini saat larut malam. Bisnis apa yang ingin Anda diskusikan? Ji Wenlong bertanya dengan penuh minat. Jumlah yang terlibat dalam bisnis ini agak besar. Kita tidak bisa membiarkan beritanya bocor terlebih dahulu, kalau tidak kita tidak akan menghasilkan uang. Ji Wenlong mengerti dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada ibu dan Liu Xiansu untuk pergi keluar. Di wilayahnya sendiri, dia tidak takut dengan apapun yang mungkin dilakukan Han Hongxi. Tuan Han, bisakah Anda membuka jendela atap dan berbicara terus terang sekarang? Baru-baru ini, sejumlah koleksi berharga senilai lebih dari 100 juta dolar AS telah tiba di Laut Cina Timur dan dipamerkan di Pusat Pameran Internasional Gusi. Saya rasa Anda pernah mendengarnya, bukan? Han Hongxi berkata dengan tidak tergesa-gesa. Apakah kamu ingin memanfaatkan koleksi ini? Ji Wenlong diam-diam terkejut.
Dia tidak menyangka Han Hongzhi memiliki nafsu makan yang begitu besar, tetapi kesepakatan ini tidak mudah dilakukan, tapi mereka semua dibunuh. Jika dia ditangkap, pengamanan pengumpulannya pasti akan lebih ketat. Han Hongzhi mengangguk, saya telah memikirkan solusi yang tepat, tetapi saya memerlukan bantuan dari pemimpin Geng Long. Selama Anda bekerja sama dengan saya, Anda akan mendapatkan keuntungan dari koleksi tersebut setelah saya mendapatkannya. Jiu Wenlong tersenyum sinis, Tuan Han, Anda benar-benar pandai menggambar kue untuk memuaskan rasa lapar Anda. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan koleksi bernilai ratusan juta dolar? Tolong tunjukkan ketulusan dan saya akan membantu Anda. Jadi kamu tidak percaya dengan kekuatanku? Han Hongzhi tersenyum sinis, tiba-tiba berdiri, melompat secepat anak panah dari tali, dan meraih leher Jiu Wenlong begitu cepat hingga Jiu Wenlong tidak bisa berdiri itu sama sekali. Tidak ada waktu untuk menghindar. Sekarang hanya ada dua cara di depanmu, menyerah padaku atau mati. Mata Han Hongzhi menjadi dingin dan jahat, dan bayangan hitam seperti hantu muncul dari tubuhnya dan menghilang ke dalam tubuh Jiu Wenlong dalam sekejap mata. Jiu Shilong dicekik erat oleh Han Hongzhi dan tidak bisa menangis. Setelah perjuangan yang keras, matanya menjadi kusam dan tidak bernyawa, dan dia perlahan-lahan berhenti meronta dan menjadi diam. Bayangan hitam aneh muncul dari tubuh Jiu Wenlong lagi, tapi jelas jauh lebih gelap. Bayangan itu melintas dan menembus tubuh Han Hongzhi lalu melepaskan tangannya. Jiu Wenlong menghirup udara beberapa kali dengan rakus, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia berlutut sambil celepuk dan berkata dengan hormat, bawahanku, si Jin, memberi penghormatan kepada tuannya. Bangun. Han Hongzhi tertawa puas. Jiu Wenlong berdiri dan bertanya dengan kagum, saya ingin tahu apa perintah tuannya. Segera perintahkan orang untuk mencari bahan peledak dalam semalam. Saya akan sangat berguna. Perintah Han Hongzhi, dengan cibiran kejam di bibirnya. Dengan pertolongan Tuhan, saya tidak percaya grup Gu bisa dijatuhkan. Cedera dalam yang diderita Qin Ming dan Bajue dalam pertarungan tidak serius. Cedera luar tampak serius, tetapi tidak menghalangi. Pada levelnya, selama itu bukan cedera serius seperti kehilangan lengan atau patah kaki, trauma pada dasarnya bisa diabaikan. Setelah lebih dari 4 jam latihan dan penyembuhan di paruh kedua malam, luka Qin Ming membaik dan dia kembali ke dirinya yang utuh. Sekitar pukul 6 keesokan paginya, Qin Ming turun tanpa baju dan berjalan menuju beberapa penjaga keamanan yang sedang bertugas. Manajer Qin ada di sini, cepat berdiri. Setelah bekerja semalaman, satpam cukup mengantuk. Dengan tatapan lesu, mereka memaksakan diri untuk menunggu orang lain berganti shift. Ketika mereka melihat Qin Ming datang, mereka semua bersorak dan menyapa dengan sopan, selamat pagi, Manajer Qin, selamat pagi, Manajer Qin. Terima kasih atas kerja keras Anda. Qin Ming mengangguk, memandang kapten keamanan di antara mereka dan bertanya, Kapten Jin, apakah Anda memiliki seragam keamanan yang cocok untuk saya? Ya, aku akan mengambilkannya untukmu. Kapten Jin berlari ke ruang tugas keamanan. Dia tidak punya banyak waktu dan membawa 2 set seragam keamanan. Manajer Qin, ini adalah 2 barang baru yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Silakan mencobanya. Hanya yang ini. Qin Ming memilih satu dan memakainya. Ini sangat cocok untuknya. Dia tidak gemuk atau kurus, dan bisa dipakai dalam ukuran normal. Manajer Qin, Anda terlihat lebih tampan dengan seragam keamanan Anda. Anda lebih pintar dan lebih kuat daripada bintang-bintang di TV. Kapten Jin berkata dengan nada datar sambil tersenyum. Tapi Kapten Jin mengatakan yang sebenarnya. Itu juga merupakan seragam keamanan. Terlihat bagus di Qin Ming, tapi terlihat biasa di mata penjaga keamanan. Ini sangat kontras antara tampilan pembeli dan penjual. Terima kasih. Bergembiralah dan bertugas. Saya akan keluar dan kembali sebelum museum dibuka. Qin Ming tersenyum, berjalan keluar dari pusat pameran, langsung menuju tempat parkir bawah tanah, dan pergi untuk menjemput Gu Qingyi untuk bekerja. Lebih dari setengah jam kemudian, Qin Ming tiba di Bishui Manor, dan Ibu Yu dengan antusias mengundangnya ke villa. Gu Qingyi sedang duduk di meja makan, meminum bubur millet dengan elegan dengan sendok kecil. Melihat Qin Ming memasuki ruangan, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu sudah sarapan? Qin Ming menyentuh perutnya dan berkata sambil tersenyum, Nona, maksud Anda benar. Saya sangat lapar dan saya khawatir untuk sarapan. Kalau begitu ayo makan bersama. Gu Qingyi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Qin Ming agar duduk, dan berkata dengan lembut kepada ibunya, Bu, ambil semangkuk bubur millet lagi. Oke. Yuma tiba-tiba menyadari. Tidak heran Gu Qingyi memintanya untuk membuatkan sarapan tambahan. Dia segera mengisi mangkuk dan meletakkannya di depan Qin Ming. Dia berkata dengan riang, Xiao Qin, ini yang khusus ditinggalkan wanita itu untukmu. Makanlah selagi panas. Aku tidak sengaja meninggalkannya untuknya, hanya saja aku sedikit terlambat untuk makan malam hari ini dan dia menyusulku. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona. Qin Ming menyipitkan matanya dan tersenyum, mengambil sendok dan menyesapnya, memuji, Bu Yu, bubur yang kamu buat sangat enak, dan juga memiliki aroma nasi yang tak terlupakan. Hari ini saya sudah meminumnya secara lisan. Ini tidak enak seperti yang kamu katakan, ini hanya bubur yang terbuat dari millet biasa.
Yuma berkata sambil tersenyum ramah, jika kamu suka meminumnya, datanglah 10 menit lebih awal setiap hari mulai sekarang, dan aku akan membuatkan tambahannya. Melayani Anda setiap hari. Kemudian, dia memandang Bu Qingyi dan berkata, Nona, Anda tidak menyalahkan saya karena mengambil tindakan sendiri, bukan? Tidak, tidak masalah bagiku jika aku memiliki satu orang lagi untuk makan bersama. Bu Qingyi berkata dengan tenang. Bagus sekali. Saya bisa datang ke sini untuk makan malam setiap hari mulai sekarang. Qin Ming terkekeh dan berkata tanpa malu-malu, bagaimana kalau kamu mengurus makan malamnya? Kemarilah jika kamu ingin makan. Aku tidak akan bisa makan cukup jika aku punya satu mulut lagi. Hal ini mengejutkan Qin Ming, berpikir bahwa meskipun Gu Qingyi tidak menolak, dia akan mengambil kesempatan untuk mengejek atau mengejeknya. Xiao Qin, minumlah lebih banyak, masih ada sesuatu di dalam panci. Ibu Yu telah bekerja sebagai pengasuh di keluarga Gu selama 20 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia membesarkan Gu Qingyi memiliki rasa sayang Gu Qingyi padanya. Qin Ming sangat tidak biasa. Dia sangat bahagia dan bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya wanita muda itu telah menemukan kekasihnya. Bab 148. Qin Ming. Qin Ming kembali ke pusat pameran. Begitu dia memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah, Yang Ningxuan keluar dari mobil lain dan menyambutnya dengan tas kemasan di tangannya. Kamu belum pergi. Aku tidak menunggumu. Yang Ningxuan mengambil beberapa langkah dan menyerahkan tas kemasan di tangannya kepada Qin Ming. Ini setelan yang kubelikan untukmu. Cobalah. Mal sedang tutup sekarang, jadi kamu tidak bisa membeli pakaian bagus. Jangan merasa sedih karenanya. Pagi-pagi sekali, Yang Ningxuan pergi ke pasar pagi untuk membeli jas untuk Qin Ming. Ketika dia kembali, dia tidak dapat menemukan Qin Ming. Setelah bertanya kepada penjaga keamanan, dia mengetahui bahwa Qin Ming telah pergi, jadi dia menunggu di tempat parkir. Si cantik memberiku sesuatu. Aku sangat senang karena sudah terlambat. Bagaimana aku bisa tidak menyukainya? Qin Ming mengeluarkan setelan abu-abu dari tas kemasan dan memakainya. Ini sangat cocok untukku dan seleraku bagus. Jika kamu memberiku setelan mewah lagi, itu akan sempurna. Ide yang sangat bagus. Yang Ningxuan memutar matanya ke arah Qin Ming, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Ini pertama kalinya aku memberikan pakaian kepada seorang pria. Kamu seharusnya merasa terhormat. Kamu memberikannya kepadaku seperti ini untuk pertama kalinya. Qin Ming tampak tersanjung, kalau begitu aku harus menghargainya. Nakal. Yang Ningxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pemikiran yang ambigu, mengutuk, berbalik dan melambaikan tangannya, aku pergi, sampai jumpa di malam hari. Setelah melihat Yang Ningxuan pergi, Qin Ming berjalan santai ke lobi di lantai pertama dan mulai bekerja. Hari ini adalah hari kedua pameran. Semua pekerjaan keamanan dilakukan selangkah demi selangkah. Qin Ming juga merasa lega. Sekitar pukul 10, suara penjaga keamanan terdengar dari interkom. Manajer Qin, ada seorang anak laki-laki yang menyebut dirinya tuan muda keempat dari keluarga Chen mencari Anda. Biarkan dia datang ke ruang pemantauan untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, Qin Ming bangkit dan berjalan keluar sambil mengambil rokok. Tidak lama kemudian Chen Tianyu, yang terlihat nakal dan berambut putih, dan Xiao Yutong, yang berambut ungu, muncul di koridor. Xiao Yutong terlihat baik, wajahnya yang cantik putih dan kemerahan, dan dia tidak terlihat seperti diracuni dalam 2 hari terakhir. Tentu saja, kemampuannya untuk pulih begitu cepat semua berkat Qin Ming. Kamu belum sepenuhnya menghilangkan racunnya. Mengapa kamu datang kepadaku daripada tinggal di rumah untuk memulihkan diri? Qin Ming memandang Xiao Yutong dan berkata dengan nada agak mencela. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Yutong keluar untuk melakukan beberapa kegiatan. Chen Tianyu buru-buru bertanya, apakah kamu punya waktu pada minggu malam? Xiao Yutong mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia berhutang budi pada Qin Ming, dan sikapnya terhadap Qin Ming telah meningkat pesat. Tidak ada waktu, kata Qin Ming tanpa berpikir. Jangan khawatir dan katakan kamu tidak punya waktu. Aku punya sesuatu yang baik untukmu, kesempatan untuk menghasilkan uang dengan cepat. Jika aku datang dan pergi, aku akan mengantarmu hingga 2 jam. Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu mengulurkan 2 jari dan berkata dengan menggoda, dalam waktu singkat ini hanya dalam 2 jam, Anda memiliki peluang untuk mendapatkan 200.000, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bersemangat? Anda bersedia datang kepada saya untuk hal sebaik itu? Qin Ming berkata dengan nada menghina, saya khawatir itu karena tidak ada keuntungan dan saya tidak mampu untuk pergi lebih awal, bukan? Atau mungkin Musang yang membayar baru salam tahun ini untuk ayam, dan itu bukan niat baik. Jangan menilai pria yang berhati jahat. Chen Tianyu memutar matanya dengan jijik, 2 hari yang lalu, jika hal baik seperti itu terjadi, saya pasti tidak akan mendatangi Anda. Mengingat Anda membantu Yutong, kami datang ke sini untuk mencarimu, kalau tidak kami tidak akan pernah mendapatkanmu. Jadi aku salah paham padamu. Tentu saja. Dia mendesak dengan tidak sabar, jika Anda laki-laki, tolong beri saya kata-kata yang menyenangkan. Haruskah saya pergi atau tidak? Tidak. Qin Ming menolak dengan tegas. Dia selalu merasa ada sesuatu yang terjadi di dalam, dan 200.000 yuan tidak mudah didapat.
Selain itu, dia berpengetahuan luas, bagaimana dia bisa tertipu oleh beberapa kata Chen Tianyu. Saya bisa mendapatkan 200.000 yuan. Saya telah bekerja keras untuk Anda selama 3 atau 4 tahun. Apakah Anda tidak merasa senang? Jika uang di sini adalah milikku, ia tidak dapat melarikan diri meskipun ia menginginkannya. Jika itu bukan milikku, tidak ada gunanya detak jantungku, kata Qin Ming sambil bercanda. Jangan berpura-pura menjadi canggih, saya tidak percaya Anda tidak tergerak. Apakah Anda penakut dan takut ditipu oleh saya? Bisakah kamu menipuku? Qin Ming berkata dengan nada menghina, aku telah berjalan di lebih banyak jembatan daripada yang kamu lalui. Kamu terlalu muda untuk mempermainkanku. Katakan padaku apa yang terjadi. Jangan bertele-tele. Petik 2. Setelah rencananya diketahui, Chen Tianyu tersenyum canggung dan berkata, pada minggu malam, kami akan mengadakan mobil balap di klub balap. Melihat Anda memiliki keterampilan yang baik, saya ingin Anda berkompetisi atas nama saya. Jika Anda setuju, saya akan memberimu tambahan 50.000. Bagaimana dengan kerja kerasnya? Menurutku ini menarik. 250.000. Qin Ming tersenyum menghina, apakah menurutmu aku semurah itu? Kamu. Chen Tianyu tercekat dan ingin mengutuk, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia buru-buru menelan kutukan itu dan mengubah kata-katanya, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. 250.000 adalah jumlah yang besar keuntungan, yang tidak dapat diperoleh orang biasa seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam tanpa mengambil risiko di penjara dengan merampok bank. Kali ini, Xiao Yutong yang sudah lama terdiam berkata dengan singkat, jangan berpura-pura menyendiri. Jika menang, semua uang taruhan akan diberikan kepadamu. Jika kalah, itu milik kami dan kamu tidak perlu membayar sepeser pun. Pantas saja kamu datang mencariku secara langsung. Kamu bertaruh. Kamu takut akan malu jika kalah, jadi kamu memintaku, seorang master, untuk mengambil tindakan, kan? Sambil tersenyum, saya tidak tahu taruhan apa yang akan saya menangkan. 1 juta. Qin Ming meringkuk dan berkata, kamu berani bertaruh 1 juta pada balapan apapun. Kamu benar-benar anak yang hilang. Itu berarti keluarga kita telah hancur, dan kamu hanya bisa iri dan cemburu. Kata Chen Tianyu dengan marah. Jangan mengucapkan kata-kata sarkastik, apakah kamu setuju atau tidak? 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Aku akan memberikan semuanya padamu. Aku benar-benar enggan menyerahkannya. Sebaiknya kamu berpikir jernih. Tidak akan ada toko ini setelah melewati desa ini. Awalnya berencana memberi Qin Ming paling banyak 300.000, tetapi Xiao Yutong mengusulkan itu semua untuk Qin Ming, dan dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya membantu Xiao Yutong membalas budi Qin Ming. Anda bisa mendapatkan 1 juta dengan membalap mobil. Mengapa saya tidak menyetujui kesempatan bagus seperti itu? Qin Ming berkata sambil tersenyum, tentu saja saya ingin pergi, tetapi Anda harus menyediakan mobil. Mendengar ini, Chen Tianyu mengangkat jari tengah di dalam hatinya. Sial, aku baru saja berpura-pura menjadi bangsawan. Saat aku mendengar bahwa aku bisa menghasilkan 1 juta, warna asliku langsung terlihat. Sehari berlalu dan pusat pameran ditutup. Tidak ada masalah selama periode ini dan semuanya normal. Setelah penutupan, penjaga keamanan yang bertugas sudah berada di tempatnya, dan Qin Ming meninggalkan ruang pameran untuk menjemput Gu Qingyi setelah pulang kerja, dan makan malam. Karena ini adalah pertama kalinya Qin Ming makan malam, Ibu Yu memasak 8 hidangan lezat yang sangat mewah. Kalian pasti tahu kalau biasanya hanya Yuma dan Gu Qingyi yang makan di rumah, jadi 2 atau 3 hidangan saja sudah cukup. Setelah makan, hari sudah gelap. Qin Ming kembali ke pusat pameran dan mengangkat telepon dalam perjalanan. Nomor telepon Zhou Zi. Saudara Qin, saya menemukan orang yang mencurigakan. Dia datang ke Canyang Bar 2 kali hari ini dan dia masih di bar. Saya akan mengirimkan fotonya nanti agar Anda dapat mengenalinya. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa penghubung Tenjue di kota Donghai adalah pembunuh tingkat prefektur, Yin Yang. Ketika Qin Ming menerima foto yang dikirim oleh Zhou Zi, dia tidak bisa menahan senyum dingin. Ditambah dengan apa yang dikatakan orang ini ketika dia bertemu Qi Yuankei kemarin, Qin Ming menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah pembunuh si Jue yang disewa oleh Qi Yuankei. Kamu berani menyewa seorang pembunuh untuk membunuhku. Sepertinya kamu lelah hidup. Kemudian, Qin Ming menelepon Zhou Zi lagi. Aku sudah tahu siapa majikannya. Kamu tidak perlu mengawasiku lagi. Kembalilah. Saudara Qin, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan untuk membunuh majikan Anda? Tidak perlu untuk saat ini, biarkan dia hidup selama 2 hari lagi. Qin Ming tidak tahu apakah menurutnya akan mudah untuk membunuh Qi Yuankei, tetapi Qi Yuankei adalah anggota penting dari keluarga Qi, salah satu dari 4 keluarga besar. Keluarga di ibu kota, jadi Qin Ming harus memastikan rencana sebelum dia dapat mengambil tindakan. Ketika Qin Ming kembali ke pusat pameran, Yang Ningxuan sudah ada di sini. Ini adalah setelan bermerek yang kubelikan untukmu. Anggap saja ini sebagai hadiah terima kasih karena telah membantuku. Yang Ningxuan menunjuk ke tas kemasan di tempat tidur. Qin Ming tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya saya menerima setelan bermerek dari seorang wanita cantik. Ini juga pertama kalinya saya memberikannya kepada Anda. Kami seimbang. Kamu.
Yang Ningxuan berpura-pura marah, bisakah kamu berbicara dengan serius? Aku memberimu setelan jas dengan niat baik, tapi itu benar-benar mengubah rasa di mulutmu. Saya bercanda, jangan marah. Terima kasih atas jasnya. Saya menerimanya dengan sungguh-sungguh. Kata Qin Ming dengan serius. Cukup banyak. Setelah beberapa lelucon, keduanya mulai berlatih malam ini. Yang Ningxuan sekali lagi mengalami penyiksaan yang menyakitkan. Di paruh kedua malam, cahaya bulan gelap, dan seluruh pusat pameran terang benderang, namun sunyi. Hanya satpam yang bertugas yang sesekali mengucapkan beberapa patah kata. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, memecah ketenangan malam. Apa yang terjadi? Penjaga keamanan yang lesu itu terkejut dan langsung bersorak. Sebuah ledakan yang tidak dapat dijelaskan terjadi di sudut timur laut pusat pameran. Sistem pengawasan gagal. Penjaga keamanan yang bertugas harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Suara penjaga keamanan di ruang kendali berasal dari interkom. Penjaga keamanan yang menjaga ruang pameran utama tetap di pos mereka. Penjaga keamanan patroli pergi untuk memeriksa situasi. Saya akan segera tiba. Qin Ming mengerutkan kening, bangkit dan turun. Apa yang terjadi? Yang Ningxuan juga terbangun dari tidurnya, turun dari tempat tidur dan buru-buru keluar dari ruang tunggu. Saat ini masih belum jelas. Itu pasti sabotase buatan manusia. Aku akan pergi bersamamu. Yang Ningxuan dengan cepat mengikuti jejak Qin Ming. Tidak, cukup aku pergi sendiri. Kamu tinggal dan bantu mengurus koleksinya. Aku curiga orang yang menyebabkan kerusakan itu sengaja membuat masalah. Setelah mengatakan itu, Qin Ming bergegas menuruni tangga dan berlari menuju sudut timur laut pusat pameran secepat terbang. Dia menelepon sambil berlari, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. Suara Zhou Ziyi datang dari ujung telepon yang lain. Setelah dia mundur, Qin Ming mengatur agar dia diam-diam membantu mengurus koleksinya untuk memastikan tidak ada yang salah. Terus pantau. Saat dia berbicara, Qin Ming datang ke lokasi ledakan dan melihat pagar runtuh. Bau asap mesiu memenuhi udara dan debu beterbangan. Bersambung.